Di puncak sana ada 5 batu nisan. 5 batu nisan? Maksud lo apa? 5 batu nisan? Nama kita, Tri. Hah? Nama kita? Iya, nama kita. Kita tuh udah nyampe puncak. Banyak kabut. Tapi pas kabutnya ngilang, kabut itu tuh malah nunjukin 5 batu nisan yang semua itu nama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport Besok Pagi sampai saat ini. Tanpa dukungan dari kalian semua, kami bukan apa-apa. Nah, pada segmen kali ini, momen kali ini, gue kedatangan salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman pendakian yang sangat gila banget. Sempat mengalami trauma juga ya, Fit ya? Pastinya. Nanti lu simak lah sampai habis karena ini ceritanya sangat epic banget lah menurut gua. Oke, kita langsung aja sapa narasumber gua kali ini. Halo Fit. Halo Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya yang penting ya. Sehat, alhamdulillah. Kesibukan lu sekarang apa aja nih? Kerja sama nulis aja sih kadang-kadang. Oh, lu masih nulis? Nulis artikel sih, kayak di blog? media gitu. Di blog juga ada, di media paling kayak apa? Artikel tentang berita-berita aja sih paling. Sama ada blog juga tuh kadang kalau lagi gak hektik kerja. Oke. Nah, Fitri ini mempunyai pengalaman pendakian yang dimana 4 rekan temennya itu meninggal dunia, Fit ya? Iya. Ini kejadian yang udah lumayan cukup lama di salah satu gunung terlarang ya. Iya. Di sini kita sembunyikan aja nama gunungnya karena agak sensitif. Emang agak sensitif karena sebenarnya gunung tempat gue mendaki beberapa tahun lalu itu emang bukan gunung yang resmi untuk didaki. Sebenarnya nggak ada pendakian resmi yang dibuka di gunung itu. Cuman ada beberapa pendaki yang tahu lokasi gunung itu dan beberapa warga juga buka pendakian ilegal di situ. Oke. Nah, sebelum masuk ke cerita buat teman-teman semua, bahwasanya cerita yang pengen diangkat Fitri kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi kalian bisa mengambil sisi positifnya. Yang buruknya buang jauh-jauh. Jangan lupa juga di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Buat kalian juga yang mempunyai cerita pengalaman pendakian gunung, cerita kalian pengen dibawakan di Besok Pagi atau menjadi narasumber langsung, bisa langsung mengirim email di besokpagi@gmail.com atau melalui DM Instagram besokpagi.adf. Nah, Fitri juga mempunyai Instagram nih. Instagram lo apa, Fit? Ipit Handayani. Ipit Handayani. Oh iya, blognya apa tuh? Cukup search aja di Google Jejak Si Ipit. Jejak Si Ipit. Nanti mungkin lebih detail lah gue cantumin juga di kolom deskripsi. Mungkin tanpa berlama-lama waktu ya, Fit ya. Iya. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, di sini gue mau ceritain tentang pengalaman pendakian gue di gunung terlarang itu. Ya maaf aja gue nggak bisa sebutin karena emang gunung ini sebenarnya bukan gunung yang resmi untuk didaki. Dan gue juga udah izin sama keluarga teman-teman gue kalau gue bakal ceritain kisah gue dan mereka di channel ini. Oke. Berbagi buat ke semua orang. Gitu ya? Iya, gue cuman ya bukan ingin menakut-nakuti ya, maksudnya gue pengen berbagi, ambil sisi positifnya. Nah, itu yang terpenting ya. Itu yang paling penting. Jadi waktu itu gue masih kuliah. Temen gue namanya Jo, Feby, Robi, sama pacar gue waktu itu si Mahesa. Kita berlima ini sebenarnya udah jadi geng nongkrong bareng. Oke. Ternyata pas sebelum kuliah ini mereka masih anak satu tongkrongan di daerah Jaksel juga. Nah makanya pas ternyata satu universitas, oh kita langsung akrab nih. Nah pas awal-awal masuk kuliah tuh gue udah langsung deket sama si Mahesa. Gue udah deket sama si Mahesa dan jadianlah gue. Nah selama masuk kuliah itu gue udah pacaran sama dia setahun lebih. Nah pas pertengahan semester itu dia ulang tahun si Mahesa ini. Dia ulang tahun. Nah dari situ kita semua tuh merencanakan buat mengabulkan satu keinginannya. Berhubung si Mahesa sama Jo ini dulu anak Mapala di kampus, sedangkan kalau gua, Jo sama Feby itu bukan anak Mapala, jadi kita tuh sebenarnya bukan anak alam. Nah dari dulu tuh si Mahesa sama Jo tuh pengen banget ngajak kita naik gunung.
Karena ayo dong, gue pengen banget nih lu pada ikut gue naik gunung, seru kok. Ya dia cerita gini. Cuman karena emang kita dasarnya nggak suka, jadi kita nolak waktu itu. Nah, cuman kita bikin kesepakatan pas di hari ulang tahunnya Mesa yang waktu itu, yang ke-23, ya udahlah kita turutin aja satu keinginan dia. Dan akhirnya benar kata praduga kita semua, dia pengen ngajak kita naik gunung. Jadi nggak cuma sekedar dia sama si Jo. Kalau dia sama Jo kan anak Mapala, udah sering naik gunung. Dia pengennya ngajak gua, Robi sama Feby. Ya udahlah, akhirnya kita mengiyakan. Cuman sebenarnya di situ, walaupun gua sekarang mulai aktif mendaki, mungkin ini juga termasuk karma baik buat gua ya. Karena akhirnya gue malah jadi seneng sama hal pendakian. Dulu tuh sebelum diajakin sama si Mahesa, pikiran gue tentang pendakian itu termasuk tentang hal-hal yang selalu mistis, hal-hal yang menyeramkan. Karena gue sering melihat di berita banyak hal-hal nggak mengenakan yang terjadi di gunung. Nah, makanya pas saat mereka mengajukan untuk mengabulkan permintaan si Mahesa yang kali ini, gue sempat mikir 2 kali, gue mau nggak ya, gue dalam hati, tapi gue nggak berani menyampaikan pendapat gue ke mereka karena si Robi, Feby dan yang lain ini excited gitu, kayak oh iya deh gue pengen banget naik gunung, apalagi si Feby mau dong, gue pengen nih sesekali ngerasain naik gunung gimana sih. Nah akhirnya muncullah idenya si Mahesa ini, tapi gue pengen ngajakin lu naik gunung ke gunung yang gak biasa, ini saran dari Mahesa. Dan waktu itu kita diskusikan di rumahnya si Mahesa, emangnya mau ke gunung apa, kata si Jo. Gimana kalau kita pergi ke gunung yang tadi gue sebutin, Gunung Larangan itu sekitaran Jawa Barat. Nah itu sempat dapat protes dari si Jo, lu nggak salah ngajakin ke situ, itu gunung belum resmi loh, maksudnya walaupun udah banyak yang kesana tapi ngeri juga sih kalau kenapa-napa lu nanti bakal ribet sendiri, kita nggak bakal ada yang bantuin, katanya gitu. Yalah nggak apa-apa kali, lagian juga senior gue pernah ada yang kesana, katanya. Jadi ya seenggaknya gue bisa ada dapat gambaran jalurnya dari dia, kata si Mahesa gitu. Nah gue makin ketakutan dong denger ucapannya si Jo. Nah akhirnya gue coba searching lah nama gunung itu di handphone gue dan gue bacain ke mereka. Oh iya nih, ini gunung kayaknya, aduh jangan deh, jangan kesini, kata gue gitu ya. Lagian juga kan kita ini banyak kan pemula, kenapa nggak ke gunung yang lebih ramah aja. Nah disitulah si Jo nyaranin, bener apa kata gue, katanya bener sih apa kata si Fitri, mending kita ke perahu aja lah, misalkan perahu itu kan ramah buat lingkungan, perahu itu kan ramah buat pemula, apalagi si Feby, Fitri sama si Robi ini kan emang belum pernah. Menurut gue sih itu rekomendasi yang paling bagus, ke perahu. Cuman si Mahesa langsung bilang gini, yalah ke perahu mah nggak ada tantangannya, itu mah udah kayak pasar gunung rame kayak gitu. Gak apa-apa, nyantai aja, lu kayak baru naik gunung aja sih Jo, kan ada kita ini, kata si Mahesa gitu. Gak bakal kenapa-napa kok, santai aja. Gue gak suka kalau ke perahu tuh kesannya apa ya, kayak cetek banget lah, udah gitu suka rame banget. Gak suka gue suasana yang terlalu rame kayak gitu. Emang dia sifatnya emang kayak gitu, kayak seneng menantang gitu. Nah terus pas gue mau mengiyakan sarannya si Jo untuk ke perahu aja, si Robi sama Feby, dia malah lebih setuju dengan sarannya si Mahesa. Kata dia, yalah nggak apa-apa kali Fit, takut banget kalau orang tuh kalau mau mati ya di mana aja juga mati, kalau mau udah takdirnya mati, kata si Feby gitu. Lagian juga kita pergi sama orang yang udah berpengalaman kok, jadi nyantai aja, kata si Feby gitu, nggak bakal kenapa-napa. Iya, timpal si Robi, iya, lagian juga gue pengen cek picture nih kayak di film-film 5 cm, gimana sih kalau naik gunung itu gini-gini. Iya tenang kok, view-nya bagus juga di gunung itu, kata si Mahesa gitu. Ya udahlah, karena gue kalah suara, mereka setuju dengan gunung yang diajukan si Mahesa. Ya udah, akhirnya gue mengiyakan aja. Walaupun gue udah ketakutan duluan di situ. Ya gue berpikir semoga aja nggak kenapa-napa. Nah akhirnya kita memutuskan buat pergi ke gunung tersebut. Nah salahnya lagi pas saat diskusi, mungkin kalau gue bawa tenda lebih waktu itu mungkin kejadiannya nggak bakal separah nanti ya. Jadi pas diskusi masalah tenda, si Jo ada sempet tanya sama si Mahesa, Sa,
kira-kira kita bawa tenda berapa ya? Nah, si Mahesa bilang, 1 aja lah, yang Cup 6 juga ada kan. Kenapa nggak 2 tenda aja? Ya jaga-jaga aja kalau ada kenapa-napa di jalur. Gak usah lah ribet, kata si Mahesa gitu. Lagian juga lahan di puncak tuh gunung kayaknya nggak luas-luas banget deh. Kalau misalkan bawa tenda 2 nanti malah makan tempat juga. Ya udah deh kalau gitu. Jadilah kita satu tim ini cuma bawa 1 tenda yang ada di carrier-nya si Jo. Waktu itu kita mendaki itu pas lagi masa libur kuliah. Di situ kita berangkat dari Jakarta tuh sekitar jam 3 pagi lah, jam 3 pagi. Kita berangkat subuh-subuh. Perjalanannya sebenarnya nggak makan waktu lama sih. Kita jam 7-8an waktu itu udah sampai di base campnya. Kita istirahat sebentar, berdoa bersama, dan di situ gue mencoba untuk menghilangkan rasa takut gue, untuk ya udahlah nggak usah mikirin yang aneh-aneh gitu. Toh ini kita bareng-bareng sama orang yang udah berpengalaman pula gitu. Dan akhirnya kita mulailah mendaki pada hari itu. Kita mulai mendaki jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Jadi perjalanan dari base camp ke pos 1-nya itu cuman bisa dilalui dengan trekking jalan kaki, Bang. Tapi yang pemandangan yang enaknya itu di gunung itu tuh perjalanan dari base camp ke pos 1-nya itu banyak kebun-kebun warga yang tertata rapi. Kalau misalkan lu lewat situ berasa kayak lagi lewat di wisata kebun sayur lah. Nah itu pemandangan yang indah inilah yang bikin kita tertarik buat foto-foto di sana. Nah si Robi ini kebetulan orangnya senang foto-foto nih, si Robi. Pas kita lagi trekking, woi berhenti dulu dong, foto di sini nih, backgroundnya bagus. Itu tuh waktu itu backgroundnya tuh kayak kebun sawi gitu, kebun sawi. Emang sih pemandangannya indah banget. Namanya juga gunung jarang diketahui ya. Biasanya kalau yang kayak gitu itu keindahannya tuh kayak masih terjaga gitu. Nah kita sempat foto-foto dulu tuh di situ, sempat foto. Selesai di kameranya si Robi. Udahlah kita lanjut lagi. Lanjut dari base camp menuju pos 1. Nah perjalanan dari base camp sampai pos 4 ini lancar-lancar aja, kita nggak ngalamin hal-hal yang aneh atau gimana. Nah tragedi ini dimulai saat kita salah pilih jalur, Bang. Jadi entah kenapa di pos 4 ini kita udah mau trekking ke puncak nih, Bang. Pas kita mau summit, sebenarnya kita masih di pos 4. Cuman di pos 4-nya ini ada 2 jalur yang ada pita merahnya. Sedangkan yang dipesan sama pihak BC adalah pilih jalur yang ada pita merahnya. Kita dihadang sama 2 pilihan. Sebelah kiri ada jalur yang di pohonnya dikasih pita merah, sama yang kanan juga dikasih pita merah. Dan kita bingung harus pilih yang mana. Semua keputusan ya kita limpahkan sama Mahesa dan Jo dong yang udah terbiasa mendaki, dan mereka sendiri pun terlihat bingung. Sampai akhirnya mereka mikir dan keputusannya dia pilih jalur yang sebelah kanan waktu itu. Karena apa? Karena jalur sebelah kanan itu terlihat lebih tinggi dari jalur yang sebelah kiri. Nah, mungkin pikiran kita saat itu, mungkin ini emang jalur sebenarnya bisa dua-duanya, makanya dua-duanya ada pita merahnya kan. Jadi kita sebenarnya bisa pilih nggak sih dua-dua jalur ini? Iya juga sih, kata si Feby gitu. Jadi kita sempat ada diskusi di situ, dan tapi kita tetap ngikutin keputusan Mahesa yang memilih jalur kanan karena terlihat lebih tinggi. Otomatis kalau terlihat lebih tinggi, mungkin itulah mengarahkan kita ke puncak. Akhirnya kita pilih jalur kanan itu setelah berunding cukup lama. Nah, tapi herannya, kenapa lama-lama jalurnya malah menurun, nggak menuntun kita ke atas. Itu kita ada setelah memasuki jalur yang sebelah kanan itu. Kita trekking ada hampir sekitar 2 jam lamanya, tapi nggak ke atas-atas. Malah yang ada kok semakin menurun dan jalurnya semakin menyempit. Dan lama-lama jalur itu hilang, nggak ada. Maksudnya yang nggak ada ini udah ketutup sama semak-semak gitu, Bang, semak-semak. Jadi penilaian kita saat itu, jalur ini tuh sebenarnya jalur lama yang udah nggak kepake. Nah, di situ kita menyimpulkan fix kita salah jalur. Karena jalur yang kita pilih ini nggak menuntun kita ke atas, malah menuntun kita ke bawah.
dan semakin bawah semakin curam dan jalurnya ketutup semak-semak. Dan kita emang sempat mikir, oh ya mungkin emang benar ini sebenarnya jalur lama, cuman nggak kepake, tapi kenapa pita merahnya masih ada? Mungkin ini ada kesalahan dari pihak pengelola yang nggak cabut, jadi sempat ada salah paham pilih jalur. Nah, karena kita semua udah meyakinkan diri kita nih nyasar, salah pilih jalur, harusnya kita pilih yang kiri. Akhirnya kita buat mutusin langsung balik lagi. Mumpung hari waktu itu belum sore banget, masih ada sekitar jam 4-an. Cuman kalau dibilang capek sih Bang. Soalnya pas trekking selama 2 jam itu, treknya itu cukup terjal. Kanan sama kiri kita itu jurang-jurang tajam gitu. Dan pas turun pun itu kemiringannya ada hampir 80 derajat. Jadi kita disasarin ke situ, tapi bukan sekedar jalur yang biasa aja, dan itu cukup menguras tenaga kita. Makanya pas kita memutuskan buat balik lagi, si Maesa sempat tanya ke kita gimana nih enaknya nih, kalian pada kuat nggak kalau misalkan balik ke awal lagi ke depan buat ngambil jalur kiri. Nah dari situ sih anak-anak gue lihat ya oke aja, nggak apa-apa. Terus dia juga sempat ada nanya sama gue, lu nggak apa-apa? Di situ gue udah gemeteran Bang. Ya gimana gue nggak takut ya, orang gue dari awal paling takut nyasar di gunung, ini malah sempat mengalami kejadian nyasar di gunung gitu. Gue kayak mikir kok ketakutan gue kayak jadi nyata gitu. Cuman di situ gue berusaha menenangkan diri gue dan enggak kok, gue gak kenapa-napa. Kalau kalian mau lanjut, kalau masih ada tenaga ya udah nggak apa-apa, lanjut aja, kata gue gitu. Akhirnya mereka memutuskan buat lanjut lagi ke depan. Nah di sini satu persatu nih ya Bang, entah kesalahan apa yang kita buat, tapi kita ngerasa kita nggak ada berbuat salah apa-apa. Nah pas kita mau menuju ke jalur yang sebelah kiri, di situ kan yang tadi gue bilang jalurnya itu terjal. Jadi pas saat kita balik tuh posisi kita trekking naik kan. Pas trekking naik ini kayaknya si Feby kurang hati-hati, dia nginjek batu yang udah nggak kokoh gitu. Udah nggak kokoh, keinjek sama dia sempat ada mau jatuh ke jurang gitu. Dan sayangnya lagi kakinya itu ke garet sama batunya itu Bang. Ada kali sekitar 5 cm dia, dalam juga langsung berdarah kayak gitu. Untungnya pas lagi dia mau jatuh, di belakang dia itu si Robi ini kan badannya agak gemuk juga ya, jadi pas dia jatuh ke belakang ketahan sama badannya Robi. Posisinya waktu itu si Maesa di depan, gue di belakang si Maesa, Feby di belakang gue, si Robi ada di depan si Feby, dan yang paling belakang sebagai sweeper itu si Jo. Nah pas si Feby mau ngegelinding ketahan sama badannya si Robi yang gede tuh, cuman dia sempat ada kegores kakinya, langsung lah berdarah di situ. Nah ngelihat kondisinya kayak gitu, nggak mungkin juga dong kita buat tetap lanjut, apalagi pas waktu itu ngeliat si Feby itu udah menangis kesakitan. Sayangnya lagi dia pas lagi naik waktu itu nggak pakai celana panjang, dia pakai celana selutut, dan mungkin kalau emang dia waktu itu pakai celana panjang mungkin lukanya nggak mungkin selebar itu. Nah di situ dia udah meringis kesakitan, dan kita akhirnya menepi nyari lahan yang cukup buat kita berhenti dulu, dan di situ kita obatin. Untungnya sih perlengkapan P3K lengkap di carrier-nya si Jo. Nah kita obatin sama si Jo tuh kakinya si Feby, dilap-lapin. Nah pas sudah selesai sempatlah ditanya sama si Maesa, mau lanjut atau gimana? Kayaknya mending gak usah lanjut deh, kata si Jo gitu. Kasian loh dia kakinya kayak gini. Kata si Esa, iya juga sih. Lu kuat nggak Tri? Dia nanya ke gua. Menurut gua sih udah sih kita bermalam aja dulu. Nggak mungkin juga kita lanjutin ke depan ngelihat kondisinya si Feby kayak gitu. Dan Feby-nya juga kayaknya dia agak shock juga sih. Lagian waktu itu udah sekitar sore Bang, udah mau maghrib. Kita juga nggak mau trekking malam, gue nggak mau ambil resiko trekking malam, dan mereka pun mengiyakan untuk ya udahlah kita bikin tenda di lahan seadanya aja. Dan untungnya sih masih ada cukup lahan buat kita bikin tenda di situ. Nah akhirnya kita bermalam lah Bang di situ, di jalur yang salah itu. Nah pas lagi bermalam ini, setelah si Feby yang celaka, malah si Robi yang mengalami mimpi aneh. Gue nggak ngerti ini pertanda apa. Gue juga mikir emang kita salah apa sebenarnya. Gue juga nggak tahu, karena kita tuh bersikap biasa aja di sini.
Nah pas malam-malam itu tuh cuaca tuh cukup dingin bang. Gue nggak ngerti kenapa, itu mungkin kan udah mau deket puncak kali ya. Kalau misalkan orang yang gampang kena hipo sih mungkin udah hipo bang, saking dinginnya. Cuman untungnya sleeping bag gue termasuk tebal juga. Dan anehnya kenapa di saat yang lain nyenyak tidur, gue nggak bisa tidur saat itu. Waktu itu gue kebangun jam 2, nggak bisa tidur karena dingin banget kan. Di situ gue kepikiran gimana ya, apakah kita bisa nyampe puncak atau enggak. Maksud gue kalau emang nggak bisa, ya udahlah besok nggak usah dipaksain. Soalnya pertandanya tuh udah nggak baik, kita udah nyasar kayak gini. Gue tuh selalu memikirkan hal-hal ini sebenarnya bang sebelumnya. Cuman gue tuh selalu mengiyakan apa kata teman-teman gue, kalau emang mereka mau ya udah. Jadi gue lebih ngalah aja kan. Nah di situ pas gue lagi kebangun, gue nggak bisa tidur. Gue lihat si Robi, kok dia tidur sambil nangis-nangis. Gue bangunin kan, Rob, gue goyang-goyangin badannya. Rob, bangun lu. Tapi dia nangis-nangis gitu. Akhirnya bangun tuh dia kan, sambil terisak-terisak gitu. Dia bilang gini, anjir, gue mimpi buruk, kata dia gitu. Lu mimpi buruk apa? Kata gue kan gitu kan. Gue tanya, gue lihat di situ tuh muka dia udah pucat pasi, badannya udah keringetan, padahal saat itu lagi dingin-dinginnya. Dia kayak setengah ngos-ngosan mau ceritain cerita mimpinya. Oke, gue takut sama mimpi gue. Kayaknya gue nggak mau lanjut lagi deh. Udah deh, kita besok balik aja, kata si Robi gitu. Emang kenapa? Nih ya, gue ceritain mimpi gue. Tapi lu jangan kaget, kata si Robi gitu. Kenapa emang? Gue mimpi di puncak sana ada 5 batu nisan. 5 batu nisan? Maksud lo apa? 5 batu nisan? Nama kita, Tri. Hah? Nama kita? Iya, nama kita. Gue tuh tadi mimpi. Pas gue mimpi, kita tuh udah nyampe puncak. Banyak kabut. Tapi pas kabutnya ngilang, kabut itu tuh malah nunjukin 5 batu nisan yang semua itu nama kita. Asli gue gak mau mati sekarang, Tri. Robi bilang kayak gitu saat itu. Dan ya mungkin emang kenyataannya emang udah takdirnya dia juga ya bang. Dan akhirnya di situ gue udah berusaha buat menang. Enggak, lu cuma mimpi, itu cuma bunga tidur. Lu cuma ketakutan aja karena kita sempat nyasar kan. Sama, gue juga ketakutan Rob. Enggak lu doang. Cuman ya udah anggap biasa aja. Gue takutnya lu kalau mikir yang aneh-aneh malah kejadian, kata gue gitu. Tapi sumpah mimpinya tuh kerasa serem banget. 5 batu nisan apa? Lu ketakut apa itu? Pertanda apa? Kita tuh di gunung loh, bukan di tempat biasa ya. Yang kata gue bilang itu, lagian kenapa kalian pada setuju pas Mahesa aja kesini? Ya kalau emang lu ngerasa nih gunung emang agak beda ya, kenapa kalian mau? Ya kan gue nggak bakal kayak gini kejadiannya. Ya udahlah, kita nggak usah debat juga, nggak ada gunanya. Udah lu sekarang mending tidur aja, nggak usah ketakutan sama mimpi lu, takutnya malah nanti kebawa sampai besok, kata gue gitu. Ya udah, gue coba tenangin dia, ya udah mulai keringet dingin kayak gitu. Akhirnya akhirnya kita sama-sama bisa tidur. Walaupun sebenarnya pas Robi ceritain soal mimpinya itu, gue kepikiran juga lah. Iya, gila sih itu mimpi. Iya loh, kok bisa mimpi kayak gitu? Udah gitu si Feby habis kena kakinya ya. Sebenarnya dari sini tuh firasat tuh udah nggak enak, tapi ya udahlah, toh besok gue mau mengajukan buat nggak lanjut, mending kita turun aja. Gitu. Gue mau mengajukan kayak gitu ke si Esa. Nah udah, tiba pagi kita mulai selesai packing barang itu selesai jam 8-an. Gue lihat di situ si Feby udah nggak begitu parah si kakinya karena udah ini. Dan gue ada sempet tanya sama dia, si Esa sempet ada tanya sama dia, kaki lu udah sembuh katanya. Udah kok, udah bisa nanjak lagi. Yaudah yuk kita lanjut aja, kata si Feby gitu. Dan gue di sini ada bilang, gimana kalau kita turun aja deh, soalnya kayaknya firasat gue nggak enak. Apalagi si Robi semalam cerita mimpi nggak enak tentang kita. Si Jo nanya lah ke si Robi, emang lu mimpi apaan Rob semalam tentang kita? Serem lah, pokoknya gue mimpi di puncak sana tuh ada 5 batu nisan atas nama kita. Gue ngeri itu cuma pertanda gak enak aja sih. Kayak gue setuju sama si Fitri buat turun aja, kata si Robi gitu. Cuman si Esa sama Feby ini kayak, yalah itu cuma mimpi, gak usah lah lanjut aja. Nanggung kali, kita udah di sini masa gak nyampe puncak. Perjalanan kita tuh cukup capek loh pas trekking, kata si Feby gitu. Dan Esa pun mengiyakan, kata si Esa, udah kalian gak usah takut yang gimana-gimana. Gue sempet lihat si Fitri tuh badannya gemeteran sekarang. Udah gak usah takut kenapa-napa, yang lain aja biasa aja kok, kata si Esa gitu. Oh ya udah deh, kalau gue kan tipe orang yang iya aja kan. Ya udah gue ingin aja kalau emang maunya gitu. Lu gimana Rob, kata gue. Ya udah deh, nggak apa-apa, kalau mau lanjut aja. Nah jadi
kesepakatan kita tetap lanjut menuju jalur sebelah kiri, nggak memutuskan buat turun karena nggak pada mau kan. Ya udahlah, perjalanan dari tempat kita ngecamp sampai menuju ke jalur yang dimana awal kita salah pilih itu ada kita sekitar, lama juga sih, heran juga sih kenapa bisa selama itu ya, padahal dipikir-pikir jaraknya tuh nggak begitu jauh, ada kali nyampe 2 jam kita ke jalur yang bener itu. Nah udah tuh kita di tengah situ, seneng lah kita, akhirnya udah nyampe di jalur yang bener. Nah berarti dari sini kita tinggal pilih yang kiri nih, kata si Robi gitu. Kita udah pernah seneng tuh. Nah pokoknya estimasi CS1 dari jalur itu ke puncak tuh nggak lama, cuma sekitar 2,5 jam. Dan di situ yaudah nih, gimana, mau lanjut nggak? Si Feby udah girang banget tuh, udah mau nyampe puncak nih. Ya udahlah, bolehlah, udah lupain aja yang tadi mah. Tenang, kita udah di jalur yang bener kok, gak usah takut yang gimana-gimana, kata si Robi gitu. Ya udahlah, akhirnya kita memutuskan buat tetap melanjutkan pendakian kala itu. Nah, anehnya lagi di sini kita belum sampai puncak ya bang. Itu tuh kita baru ada sekitar trekking 1,5 jam, dan ternyata treknya pun jalurnya sama curamnya seperti yang jalur yang salah tadi. Sama curamnya dengan banyak tebing 80 derajat, sisi kirinya itu jurang dalam, sebelah kanannya itu hutan-hutan dengan pohon akasia yang gede-gede gitu. Menurutku sih pohon akasia ya, soalnya mirip. Nah, di sini yang parahnya Jo yang kepleset. Di situ Jo kepleset, jatuh ke jurang. Masalahnya dia bukan kepleset lagi, udah jatuh ke jurang bang. Kalau si Feby kan awal cuma sempat kepleset doang tuh, ketahan sama si Robi. Si Jo malah jatuh ke bawah, ya kita sempet teriak kaget dong. Nah pas si Jo jatuh ini, gua lihat nggak enak dilihat sih sebenarnya. Gua lihat waktu itu kakinya itu udah kayak agak sobek karena ke geret ranting pas dia turun. Dan bukan ngarep yang aneh-aneh juga ya. Gua pikir dia nggak sadarkan diri atau gimana, secara dia jatuh lumayan dalam juga kan itu. Tapi pas gue lihat dia alhamdulillahnya saat itu masih hidup. Dia masih hidup, cuman ngeriin kesakitan. Nah salahnya kita lagi adalah di sini semua peralatan yang lengkap rata-rata ditaruh di carrier-nya si Jo. Sedangkan Esa nggak bawa tali webbing. Di situ salahnya. Kenapa kita nggak bawa alat yang lengkap? Mungkin pada saat itu semisal si Esa bawa tali webbing, seenggaknya kita bisa mengurangi resiko lah buat bisa bantu Jo cepat naik ke atas. Walaupun gue lihat kayaknya kakinya udah patah sih, itu pasti dia udah ngeri kesakitan megang kakinya gitu. Cuman ya salahnya kita ya gitu, kenapa kita nggak bawa alat lengkap, jadi kita nggak bisa bantuin Jo buat naik sama sekali. Sedangkan untuk turun pun itu nggak mungkin, untuk Esa turun tuh nggak mungkin karena itu jurang cukup dalam. Di situ akhirnya kita memikirkan hal yang mulai aneh juga. Yang dari awal gue cuma ngerasain mistis, akhirnya mereka ngerasain juga ini tuh kayak pertanda nggak enak. Soalnya pas sebelum si Jo jatuh tadi kan puncak sebenarnya udah mulai agak kelihatan tuh. Tapi gue nggak tahu sih ini tuh halusinasi kita atau apa. Udah kelihatan tinggi, cuman emang ketutup kabut. Dan saat itu udah agak mendung, cuman hujan belum turun juga. Nah, pas ketutupan kabut inilah si Jo ini mulai jatuh. Akhirnya si Robi berspekulasi menghubungkan kejadian si Jo ini sama mimpinya dia. Akhirnya dia langsung kayak teriak-teriak gitu kan ke si Esa. Sa, please, mending kita turun aja. Asli itu kabut kayak ada yang di mimpi gue mimpi itu kabut tuh ada di sana, di puncak sana, dan percis kayak mimpi gue. Terus sekarang Jo jatuh kayak gini, sebelumnya Feby yang jatuh. Udah sih firasat gue nggak enak, mending kita turun aja. Nah terus Jo gimana? Kata gue gitu kan, kita kan bisa turun ke base camp, salah satunya siapa buat minta bantuan ke orang di bawah. Nah di situ gue lihat si Maesa agak mikir-mikir gitu. Terus, emang lu mimpi apaan emang waktu semalam? Pokoknya mimpi gue nggak enak, kayaknya emang kita nggak dibolehin ke puncak deh. Lu lihat kabut di depan nggak hilang-hilang kan? Itu tuh tanda kita tuh nggak bisa ke sana. Terus sekarang lihat Jo, kita nggak mungkin lah tinggalin Jo kayak gini. Ya iyalah nggak mungkin, kata si Esa gitu kan. Akhirnya kita diskusi, dan karena yang berpengalaman mendaki itu cuma si Mahesa sama Jo, ya mau nggak mau Mahesa harus turun ke bawah ke BC buat minta bantuan ke orang di bawah kalau ada
pendaki yang jatuh ke jurang dan kondisinya masih hidup saat itu. Cuman yang jadi dilema adalah kalau misalkan dia ke bawah, otomatis gua, Feby, sama Robi ditinggal di situ sama Jo. Kita yang istilahnya buta pendakian, mau nggak mau cuma bisa menunggu di situ sampai akhirnya datang bantuan. Karena kita nggak mungkin ninggalin Jo di situ. Sedangkan alat-alat kayak tenda dan yang lainnya tuh rata-rata di-carry-nya si Jo. Untuk kalau misalkan jurang yang nggak dalam-dalam banget sih, kita juga mikir, kita juga bisa untuk turun ke bawah. Cuman saat itu kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk turun. Terlebih kita nggak ada tali webbing juga. Nyeselnya sih di situ. Nah, akhirnya si Esa dengan berat hati memutuskan buat ya udah dia turun ke bawah duluan. Mungkin estimasi dia perkiraan 3 jam. Nah, pas dia turun ini, waktu itu masih sekitar jam 1 siang. Emang cuacanya udah agak mendung saat itu. Nah, di situ dia pamit dulu lah sama kita. Ya udah gue turun duluan ya, pamit ke gua sama ke Robi juga, sama ke si Feby. Cuman yang bikin gua aneh di sini adalah gelagatnya si Robi yang mulai aneh. Gak tahu kenapa pas dia ngeliat kabut di puncak itu, dia jadi kayak orang, bisa dibilang kayak orang ketempelan kali ya bang. Jadi dia tuh kayak diem, celinguk nggak jelas, kayak bergidik-gidik terus gini. Gua tanya, Rob lu kenapa? Gua nggak kenapa-napa. Gelagatnya di situ udah mulai aneh. Cuman dari kita waktu itu ya udahlah, mungkin cuman ketakutan gara-gara mimpinya kali, kata gua kan gitu kan. Ya udahlah, akhirnya si Esa titip pesan ke kita, ya udah lu jaga Robi ya, perhatiin ya Jo ya, gua takut kenapa-napa. Gua turun duluan, paling cuman ada ya sekitar 3 jaman lah, gua pastiin gua bakal cepet lagi nyampe sini, bilangnya si Esa ke kita sama ke Feby juga. Ya udahlah, dia turun duluan. Walaupun jam 1 siang ya bang, tapi waktu itu tuh karena vegetasi hutan yang lebat, cuacanya emang agak gelap gitu karena mendung juga. Nah pas dia turun, sampai sekarang ini si Maesa ini ya nggak nyampe bang. Maksudnya nggak nyampe tuh ya nggak ada kabar sampai sekarang. Gua nggak tahu dia pernah sampai ke BC atau enggak, tapi nggak ada kabar dia kemana sampai sekarang ini. Sampai sekarang ya mungkin emang udah takdirnya dia hilang di situ. Padahal dari keluarga juga udah mencoba mengikhlaskan karena ya udah mau gimana lagi. Nah, setelah dia memutuskan untuk turun ke bawah, di situ tersisa lah gua, Feby sama Robi sama Jo yang lagi di bawah. Itu perkiraan kita masih ada di sekitar jalur pos 4. Kita kan belum sampai puncak kan, Bang. Nah, dari situ gimana ya? Kita ini kan orang-orang buta pendakian. Kita juga bingung, selain melakukan pesannya si Esa buat nunggu aja. Ya udah, kalau kita disuruh nunggu aja, kita mau berbuat apa lagi? Terus gue teriak-teriak kan dari atas, Jo, lu masih ini kan? Gue lihat sih dia masih kesakitan gitu. Cuma dia masih sempet jawab pertanyaan gue, katanya, iya, nggak apa-apa, santai aja, santai. Gue masih kuat kok, kata dia gitu. Ya udahlah, kita mencoba untuk menunggu beberapa jam sampai akhirnya kita ada sekitar jam 3 gue lihat ya, udah mau 2 jam nih, kok Esa nggak datang-datang. Sedangkan di situ udah mulai turun hujan bang, dan kita bingung mau neduh di mana. Kalau misalkan di carrier gue ada tenda, gue bisa lah, gue sekedar bikin tenda. Cuman masalah tenda kita cuma 1 dan itu ada di carrier Robi. Kita cuman bisa pakai jas hujan, dan untungnya di situ pas gue lihat-lihat ke sekitar ada semacam batu besar, tapi dia kayak ada ceruknya gitu bang, ada ceruk, jadi kita bisa neduh di situ. Nah gue ajaklah si Feby sama Robi, hujannya agak gede tuh pas itu. Feb, Rob, neduh aja yuk sebelah sana, kata si Feby, tapi ini agak jauh dari lokasi si Jo ini. Ya daripada kita kehujanan di sini, ya walaupun pakai jas hujan juga kalau kehujanan terus ngeri hipo juga. Soalnya bukan apa-apa bang, itu cuaca udah mulai dingin gitu. Kalau gue sih termasuk orang yang tahan dingin sih, cuman kan gue nggak tahu untuk mereka ini. Sebenarnya gue lebih khawatir lagi sama si Jo yang di bawah ini, mana udah mulai hujan deras kayak gini. Aduh gimana nih, cuman ya udahlah, gue pikirin yang lain dulu kan. Akhirnya kita neduh di situ, ada agak lama, udah hampir 2 sejam lah kita neduh pada saat itu, dan hujan nggak berhenti. Nah di situ gue mulai kebingungan, apa yang harus gue lakuin selanjutnya nih? Kok si Maesa nggak balik-balik?
Feby juga mikirnya gitu, sedangkan gue lihat di situ si Feby badannya udah mulai panas gitu. Gue pengen tanya, kok tangan lu panas? Nggak tahu nih, kok gue kayak agak meriang ya. Feby waktu itu bilang gitu. Sedangkan si Robi dari situ udah nggak banyak omong. Gue ngerinya nih anak agak kesurupan atau gimana, tapi nggak banyak bicara dia saat itu. Mukanya udah pucat, cuman bisa diem, duduk kayak gini di bawah batu. Gue tanya, lu ngelamunin apa? Dia cuman gini dong, tanpa ekspresi, tanpa apa. Ya udahlah, gue anggap biasa aja. Mungkin dia masih kaget kali sama mimpinya itu pas ngelihat kabut. Nah, akhirnya gue pun berdiskusi lah sama si Feby, karena di situ cuma si Feby doang yang masih bisa diajak ngobrol kan. Robi walaupun cowok-cowok gini, tapi dia kayak udah mulai apa ya, kayak udah mulai nggak merespon hal-hal yang ada di sekitar kita. Gue tanya, Feb, lu mikir nggak sih Esa nyampe ke base camp atau enggak? Kok dia nggak balik-balik? Padahal kan estimasinya dia bilang cuma 3 jam. Gue juga nggak tahu, Tri, kata si Feby gitu. Terus kita harus gimana? Kita nggak mungkin dong nunggu terus. Dan di situ Feby ngajuin diri dia. Ya udah deh, kalau gitu gue aja yang turun nyusul si Esa. Gak usah, gue aja, badan lu udah kayak gini. Gue nggak yakin aja lu kuat nanti sampai ke bawah. Udah nggak apa-apa, santai aja, kata si Feby gitu. Gue sempet apal kok jalurnya, gak bakal nyasar, cuma lurus aja kan tadi dari persimpangan yang tadi kita salah, kata gitu. Ya maksudnya bukan masalah itunya juga sih, masalah cuaca ini lagi hujan gede, bukan masalah lu bisa ngelewatin jalurnya aja. Masalah jalurnya yang tadi tuh curam dan pasti bakal licin banget, ditambah kondisi lu kayak udah mulai nggak sehat gitu, kata gue gitu. Dan jadilah gue yang memutuskan buat turun. Sebenarnya gue berat hati waktu itu ninggalin si Feby sama Robi, cuman ya mau gimana lagi, kita menunggu pun gak bakal ada hasil. Handphone pun ya namanya di gunung ya, apalagi rimba kayak gitu, sama-sama nggak ada sinyal. Kita juga nggak ada yang bawa HT sejenisnya. Ya udah tuh, akhirnya gue sebenarnya agak takut sih pas memutuskan turun ini, kan gue nggak pernah naik gunung ya, apalagi gue harus trekking sendirian di tengah kondisi yang lagi kayak gini, hujan juga kan, udah gitu udah mau sore juga, tapi cuaca tuh udah gelap saking mendungnya ini. Nah di situ si Robi manggil gue, Fit, apa, kata gue ikut dong ke bawah, kata dia gitu. Loh, si Feby gimana? Udah nggak mau tahu, gue pengen turun. Dia udah kayak apa ya, udah males gitu, kayak udah ketakutan kayak gitu mungkin, jadi dia mikirin dirinya sendiri. Jadi kata si Feby, ya udah nggak apa-apa, gue juga ngeliat nih anak kayak udah nggak enak bawaannya, kayaknya udah setengah ketempelan nih Fit, kata si Feby gitu kan. Lah lu nggak apa-apa ditinggal sendiri di sini? Nggak apa-apa, gue harus jagain Jo juga sih. Serius nggak apa-apa. Ya udah loh, akhirnya gue sama Robi memutuskan buat turun. Mungkin Robi mau nemenin gue kali ya, karena mungkin dia takut ngeliat gue turun sendirian. Nah disinilah pas kita turun dari jalur pos 4 sampai menuju ke pos 3 nih, kita mau menuju pos 3. Di situ gue ngeliat ada shelter, di sisi kanan. Dan gue bilang ke si Rob, kita istirahat aja yuk dulu di sana. Jadi tuh kita saat itu trekking dalam keadaan hujan deras bang. Jalur licin, kita harus jalan pelan-pelan. Di situ gue lihat si Robi udah kayak mulai kecapean, sama gue juga. Cuman kayak Robi lebih ini, gue takut nih anak kena sakit juga. Nah pas kita ngeliat ada shelter tuh, gue ajaklah si Robi ke situ. Rob, istirahat dulu yuk di sini, kata gue kan gitu ya. Ya udah, kata dia gitu. Dia jawab singkat gitu. Nah udah istirahat di situ, kita istirahat sekitar 1 jam. Dan yang bikin gue kesel adalah hujannya nggak berhenti. Sedangkan cuaca di gunung itu dinginnya minta ampun. Dan gue takut si Robi ini kena hipo. Jadi pas gue lagi istirahat di shelter ini, gue ada merhatiin kondisinya si Robi nih. Rob, kok lu dingin banget sih, kata gue gitu kan. Terus dia diem termangu, gak ngomong apa-apa, menggigil. Kata gue, waduh nih anak udah kena hipo nih. Rob, gue goyang-goyangin kan badannya. Please Rob, lu jangan tidur deh, lu kayak kena hipo deh. Dia ngegigil kayak gitu dan mulai halusinasi. Entah halusinasi atau enggak, tapi menurut gue sih dia halusinasi karena hipo. Jadi pas dia lagi
setengah kedinginan gitu. Di depan kita kan ada kayak pohon gede gitu ya bang, di depan shelter itu. Dia ketawa-ketawa gini, Fit lihat deh, dia ketawa-ketawa gitu. Kenapa? Itu di sana, Esa ada di sana, kata dia gitu. Esa, gue lihat dong ke arah pohon yang ditunjuk sama si Robi ini. Di situ gue nggak lihat ada siapa-siapa. Mana? Nggak ada Esa. Itu Esa ada di belakang pohon itu, dia lagi ngeliatin kita. Apa sih Rob, orang Esa lagi turun ke bawah, kata gue kan gitu. Enggak, itu ada Esa. Sedangkan gue lihat nggak ada siapa-siapa. Rob, lu udah mulai halusinasi, kata gue gitu ya. Dan parahnya gue di situ adalah gue nggak bisa menangani dia karena gue juga kan nggak tahu cara menangani orang hipo gimana. Ini menurut keterangan gue ya bang, dia kena hipo karena kalau gue cari ciri-cirinya tuh emang kayak orang hipo, dia menggigil, mulai halusinasi. Nah disitulah gue, karena baju dia udah basah, jas hujannya kan, jas hujan ponco gitu udah tembus gitu ke baju. Gue sempat ada ganti jaketnya, gue bongkar carrier-nya, gue ganti, gue lapin badannya, gue usap-usap tangannya, gue usap-usap. Rob, lu jangan sampai ketiduran, kata, lu jangan sampai ketiduran pokoknya. Tapi dia kayak mau tidur gitu. Gue ada tampar dia sekali, tapi dia nggak ngerespon yang gimana-gimana, cuman kayak orang kedinginan dan kelelahan gitu. Nah, disitulah dia bilang, gue nggak mau mati kayak gini. Kenapa? Gue nggak mau mati, tapi gue ada beban. Beban apa? Kata gue gitu kan. Gue sorry banget, gue cuma mau bilang kalau sebenarnya si Esa tuh udah pacaran lama sama si Feby. Jadi dari situ gue baru tahu kalau ternyata si Feby sama Esa tuh ada main belakang pas itu. Dan di situ gue sempat kaget dong. Lu jangan bercanda deh Rob. Enggak, Tri, gue nggak bercanda. Ini gue bilang kayak gini karena gue takut gue bawa beban pas mati, kata dia gitu kan. Kenapa aku nggak pada bilang dari kemarin gitu? Gue sama Jo udah tahu hubungan mereka, tapi gue nggak enak ceritain ya karena bakal ngancurin hubungan kita juga, kata dia gitu kan. Mereka tuh udah ada pacaran hampir mau setahun, kata si Robi gitu. Ya di situ otomatis gue langsung kesel kan.